الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membersihkan kencing dari bayi laki-laki yang belum makan nasi atau belum makan selain minum ASI. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya. Annaha atat bibnin laha saghirin. Bahwasannya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya yang masih kecil. Lam ya'kulit ta'am, yang dimana anak yang masih kecil ini belum makan makanan. Anak laki-laki, bayi masih kecil, belum makan makanan. Kenapa didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik. Tahu ditahnik jamaah? Iya, melumatkan kurma untuk dimasukkan ke langit-langit mulut bayi. Jadi untuk ditahnik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Kemudian bayi ini didudukkan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabala ala thawbihi. Ternyata bayi ini jamaah dia kencing di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a bima'in fanadhahu walam yaksilhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibawakan air dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciprati kencing bayi tersebut yang ada di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yaksilhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencucinya. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Hadis lain yang semakna dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Pernah didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali minum ASI. Fabala ala thawbihi. Kemudian dia kencing di baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyahu. Kemudian dia kencing di baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta didatangkan air, kemudian disiram sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mencucinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Ummu Qais. Yang pertama adalah biografi Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah salah seorang sahabiyah. Jadi kalau laki-laki namanya sahabat, kalau perempuan namanya apa? Sahabiyah. Jadi kalau Abu Bakar namanya sahabat, tapi kalau Ummu Qais karena perempuan namanya apa? Sahabiyah. Ummu Qais termasuk sahabiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah saudarinya Uqasyah ibn Mihsan, saudari kandung dari Uqasyah bin Mihsan. Siapa Uqasyah bin Mihsan?
Ukasyah bin Mihsan adalah sahabat Nabi yang mulia jamaah, yang beliau termasuk orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya ulangi, Ummu Qais binti Mihsan ini adalah saudara kandung dari Ukasyah bin Mihsan. Siapa Ukasyah bin Mihsan? Ukasyah bin Mihsan adalah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi masuk surganya tanpa melalui proses hisab. Luar biasa. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah suatu hari Rasulullah SAW beliau keluar menemui sahabat Nabi SAW dan beliau bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat manusia. Faja'ala yamurrun nabi ma'ahur rajul. Maka saya mendapati ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu orang. Wan nabi wa ma'ahur rajulan. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya dua orang. Wan nabi wa ma'ahur rahad. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya hitungan jari tok. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Saya melihat segerombolan banyak sekali yang sampai memenuhi ufuk. Farajautu antakuna ummati. Saya berharap segerombolan orang banyak sekali yang memenuhi ufuk ini adalah umatku. Fakila, dikatakan kepada saya, kata Nabi SAW, hada Musa wa qaumuhu. Ternyata umat yang banyak sekali ini bukan umat Nabi Muhammad, namun umat Nabi siapa? Musa alaihissalam. Sumakila li undur. Kemudian dikatakan kepadaku, silakan lihat lagi. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuk. Ternyata saya juga melihat ada gerombolan yang banyak sekali yang memenuhi ufuk. Fakila haula'i ummatuk. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pengikut terbanyak adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ula'i sab'una alfa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Wahai Nabi, dari banyaknya gerombolan umatmu itu ada 70.000 orang yang dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian manusia mulai nerka-nerka. Karena Nabi SAW setelah mengatakan ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, Nabi tidak melanjutkan sabdanya. Nabi diam tok kemudian pergi. Maka para sahabat mulai menerka-nerka. Ada mengatakan, oh itu mungkin yang dari lahir sudah Islam dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, humul ladina la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak tatoyur. Tatoyur itu adalah orang yang tidak apa? Beranggapan sial. Beranggapan sial. Orang yang tidak percaya dengan khurafat. Contohnya angka 13 dan seterusnya. Humul ladzina la yatatayyarun. Mereka bukanlah orang yang suka atau melakukan tatoyur, percaya dengan khurafat. Wala yastarqun, bukan yang minta diruqyah. Jadi bukan orang yang suka minta diruqyah. Minta diruqyah di sini maksudnya adalah minta diruqyah yang menjadikan dia hilang tawakalnya. Wala yaktawun, tidak pula orang yang berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, intinya jamaah, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan akan betapa agungnya tawakal. Ciri yang melekat dari orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tawakalnya sempurna. Orang yang tawakalnya kuat. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, Ukasyah bin Mihsan pintar jamaah. Tadi Ukasyah bin Mihsan saudaranya siapa? Ummu Qais bin Mihsan yang memberikan hadis ini. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi bagian dari 70.000 itu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta minhum, kamu dari mereka. Jadi kita bisa pastikan jamaah berdasarkan sabda Nabi SAW
bahwasanya Ukasyah bin Mihsan termasuk 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada orang lain, ud'ullah an yaj'alani minhum. Kemudian ada orang lain yang kembali minta sama Nabi, wahai Nabi doakan saya juga. Apa jawaban Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Jadi Nabi tidak mengatakan anta minhum, kamu dari mereka, tapi Nabi mengatakan Ukasyah sudah mendahuluimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jamaah, Ummu Qais ini adalah saudaranya siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ummu Qais jamaah adalah seorang sahabiyah yang beliau masuk Islam sejak di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan dia punya anak ini jamaah yang dibawa ke Nabi SAW di saat masih kecil. Dan qadarullah jamaah anaknya ini meninggal dunia di saat masih kecil. Meninggal dunia di saat masih kecil. Kemudian ketika mau dimandiin sama orang-orang yang memandikan jamaah, Ummu Qais mengatakan, la tagsil ibni bil ma'il barid fataqtulahu. Tolong jangan mandikan anakku dengan air dingin, nanti kalian membunuhnya. Padahal anaknya sudah apa? Sudah meninggal. Dia mengatakan seperti itu karena saking sayang sama anaknya. Jadi walaupun sudah meninggal, dia tidak pengen anaknya dimandikan pakai air apa? Dingin. Kita dapat seperti itu jamaah. Jadi ada ibu-ibu yang ditinggal mati oleh anaknya masih kecil, ketika anak mau dibawa, ketika anak mau dimandikan. Jadi mau keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya seakan-akan anaknya itu belum apa? Belum mati. Di sini juga mengatakan jangan mandikan anakmu dengan air dingin, nanti kalau membunuhnya. Nah, orang sudah meninggal dunia Pak jamaah. Kemudian Ukasyah bin Mihsan bilang ke Nabi SAW, wahai Nabi, tadi waktu anaknya Ummu Qais mau dimandikan, Ummu Qais mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum. Dan Nabi mengatakan, maqalat. Harusnya nggak usah ngucapin seperti itu. Tola umruha. Semoga Allah Ta'ala manjangkan umurnya. Jadi Ummu Qais ini jamaah, di antara sahabiyah yang didoakan oleh Nabi agar umurnya panjang. Kata rawi hadis, fala na'lamu imra'atan ummirat ma ummirat. Dan doa Nabi dikabulkan jamaah, wanita dari kalangan sahabat Nabi, sahabiyah, itu yang umurnya paling panjang adalah Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ini jamaah termasuk sahabiyah yang umurnya sangat panjang karena didoakan oleh Nabi SAW. Ini biografi Ummu Qais. Sekarang kita masuki inti pembahasan hadis ini, yaitu bagaimana cara membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum makan, belum minum selain ASI. Atau yang sekarang diistilahkan dengan apa? ASI eksklusif. Berapa bulan itu jamaah? 6 bulan ya. Iya. Jadi selama 6 bulan bayi laki-laki yang masih ASI eksklusif, ini bagaimana cara membersihkan najisnya? Disebutkan di sini jamaah, cara membersihkan najisnya cukup dengan diciprati air atau cukup dengan disiram air. Tidak seperti najis yang lain harus dicuci. Karena kita tahu jamaah bahwasanya najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu artinya najis yang apa? Ringan. Apa najis yang ringan? Nah ini, kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Ada najis mutawassithah. Mutawassithah itu najis pertengahan. Ini najis selain najis bayi laki-laki yang belum makan selain ASI sama najis yang mughaladah. Apa najis mughaladah? Air liur anjing. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Kalau najis mughaladah adalah air liur anjing. Kalau air liur anjing, cara membersihkannya sudah pernah kita sampaikan jamaah berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan apa? Tanah. Saya ulangi. Kalau yang mukhaffafah itu air kencing bayi laki-laki yang belum minum kecuali ASI. Kalau yang mughaladah itu adalah air liur anjing. Kalau yang mutawassithah adalah selain keduanya. Selain air kencing bayi laki-laki yang belum minum ASI sama selain air liur anjing. Apa aja Ustaz? Banyak.
kencing, kemudian buang air besar, kotoran dan seterusnya. Ini termasuk najis mutawassithah. Kalau najis mutawassithah, maka cara membersihkannya adalah dengan dicuci. Sedangkan mukhaffafah cukup dengan ciprati atau disiram dengan air. Di antara dalil lain yang menunjukkan hal ini jamaah adalah hadis dari sahabat Abi Samah. Kuntu akhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Samah, dulu saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yaktasil qala li. Dahulu ketika dia mau mandi, dia minta kepadaku wallini qafaka. Dia minta kepadaku agar akulah yang menutupinya. Jadi Nabi SAW mandi, dia menutupi Nabi SAW dari pandangan manusia. Fa'utiya bihasanin au Husain. Setelah mandi, Nabi SAW didatangkan kepadanya Hasan atau Husain. Siapa mereka jemaah? Cucu Nabi SAW. Fabala ala sadrihi. Kemudian Hasan atau Husain ini jamaah kencing di dada Nabi SAW. Fajitu agsiluhu. Saya datang untuk mencucinya. Faqala yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kalau bayinya perempuan maka harus cuci. Namun kalau bayinya adalah bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, maka cukup diapakan? Diciprati atau cukup dengan disiram. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah atau alasan kenapa dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Wallahu a'lam. Mereka ada yang mengatakan bahwasannya karena kencing bayi laki-laki ini jamaah yatatoyar. Yatatoyar itu kemana-mana. Nyebar. Karena nyebar kalau mau dicuci nanti dicuci semuanya. Berbeda dengan kencing bayi perempuan yang mereka terfokus pada satu tempat. Ada pula yang mengatakan bahwasannya bayi laki-laki ini sering digendong. Apalagi zaman dulu, zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu mereka kalau dapat bayi laki-laki apa? Senang sekali. Kalau dapat anak perempuan, ya enggak sesenang dapat anak laki-laki. Apalagi zaman jahiliyah, anak perempuan malah diapakan? Malah dibunuh. Jadi karena bayi laki-laki senang banget, sering dimban, akhirnya kadang kencing. Kalau harus cuci, ini memberatkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan jamaah bahwasannya maaf, katanya kencing bayi laki-laki itu lebih tidak bau daripada kencing bayi perempuan. Wallahu alam, ini beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Namun walaupun kita nggak tahu alasannya, yang penting kata Nabi SAW, kalau kencing bayi laki-laki itu cukup disiram atau cukup diciprati. Kalau kencing bayi perempuan itu harus diapakan? Dicuci. Pertanyaannya, apakah kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali ASI najis ya Pak? Najis. Tapi najisnya apa? Mukhaffafah. Jangan diartikan kemudian nggak najis ya Pak ya. Tetap najis, hanya saja najisnya apa? Mukhaffafah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah perbuatan Ummu Qais mendatangkan bayinya kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Ditahnik tadi apa namanya? Melumatkannya. Ya, melumatkan kurma. Ya, bisa juga pakai madu. Jadi kurma digigit sama bapaknya atau ibunya, kemudian ditempelkan di langit-langit mulut bayi. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti atau kita punya cucu atau kita punya anak, hendaknya kita melakukan seperti itu jamaah. Di sini Ummu Qais mendatangkan bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Qais tidak melakukannya sendiri. Kenapa? Sekali lagi jamaah, karena pengen mendapatkan apa? Keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwasannya zatnya Nabi dan apa yang pernah dipakai sama Nabi itu apa? Berkah. Berkah jamaah. Ingat ya, ini khusus buat Rasulullah SAW. Adapun selain Nabi, tidak. Contohnya, para sahabat mereka tidak membawakan anaknya ke Abu Bakar, tidak membawa anaknya ke Umar dan seterusnya. Jadi kalau mau ditahnik sendiri saja. Ditahnik sama bapaknya, atau ditahnik sama ibunya, atau ditahnik sama kakeknya, atau atau ditahnik sama
neneknya dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita bawa kepada orang yang kita anggap dia adalah orang soleh. Karena ingat keberkahan zat itu khusus buat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang jamaah ada orang yang mengatakan, oh ini peninggalan Nabi, ini rambut Nabi, ini baju Nabi, ini sandal Nabi, ini tongkat Nabi dan seterusnya jamaah. Kata para ulama kadzib. Kadzib itu artinya dusta jamaah. Yang mengatakan dusta bukan saya. Puluhan para ahli sejarah jamaah mengatakan bahwasannya tidak ada yang bisa dipercaya apa yang diklaim bahwasannya itu adalah bekas peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau cari berkahnya nggak usahlah percaya dengan yang seperti itu. Kalau mau cari berkahnya sekarang adalah dengan mempelajari apa ya? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendatangkan berkah. Adapun yang diklaim seperti itu sangat diragukan akan apa ya? Kebenarannya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.